Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Insinyur Ririn Endah Badriani STMT selaku dosen pengampu mata kuliah unit operasi dan juga teman-teman semuanya. Izinkan saya Febria Salimatu Syarifah dengan NIM 241910601010 untuk menjelaskan hasil pengerjaan saya mengenai soal remedial mata kuliah unit operasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini untuk persoalan yang pertama yakni mengenai persoalan tentang unit koagulasi dan flokulasi di mana direncanakan pengadukan dengan pedal. Bak yang telah ada mempunyai dimensi sebagai berikut, dengan panjang 80 inch, lebar 80 inch, kedalaman 60 inch, dan pengadukan terdiri atas 4 blade, yaitu jarak dari pusat ke blade ada 15 inch, jarak dari pusat ke blade ada 20 inch, dan juga lebar blade-nya 11,0 inch, putarannya yaitu pada 10 rpm. Untuk pengadukan dengan pedal sendiri itu merupakan alat pengaduk dengan blade, jadi memang menggunakan blade datar yang menempel pada poros vertikal, dan ketika porosnya itu berputar, maka blade-nya ini juga ikut berputar, sehingga akan mendorong fluida tersebut dan terjadi proses pengadukan. Untuk pengadukan blade sendiri, pengadukan pedal sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, seperti ini. Ini ada porosnya dan juga ada blade-nya. Untuk jarak dari pusat ke blade sendiri itu merupakan jarak dari pusat porosnya tadi ke ujung blade-nya. Nah, jadi dari si poros ini ke ujung blade-nya ke sini. Jadi ini ada 15 inch. Kemudian untuk yang jarak dari pusat yang 20 inch itu dari si porosnya ini menuju ke lempengan dari blade-nya. Kemudian ditanyakan power input atau P. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan rumus ini. Nah, CD sendiri merupakan nilai koefisien drag. Nilai koefisien drag ini diperoleh dari panjang blade-nya dibagi dengan lebar blade-nya. Karena pada soal itu sudah diketahui lebar blade-nya yaitu sebesar 11 inch. Nah, karena di sini diketahui semua inch, maka harus dikonversi menjadi meter. Kemudian lanjut untuk panjang blade-nya sendiri kita asumsikan untuk diasumsikan hingga pembagian antara LI dan juga WI itu mendekati 5 karena pada umumnya itu untuk LI dan juga WI yang dibagi itu nanti kalau hasilnya 5 nilai koefisien dragnya itu menjadi 1,2. Yang digunakan adalah 1,2. Setelah itu kita gunakan untuk mencari luas. Nah, luasnya ini diperoleh dari lebar blade-nya dikali dengan panjang blade-nya dan dikali dengan jumlah tangkainya. Karena di sini ada 4 blade, maka dikalikan dengan 4. Ini 1,5 meter dikali 0,2794 meter dan dikali 4. Sehingga dihasilkan luasnya adalah sekitar 1,67 meter kuadrat. Kemudian untuk massa jenisnya sendiri itu disesuaikan dengan fluidanya dan juga dengan asumsi suhu. Untuk sigma kecepatannya ini dipangkatkan 3. Jadi di sini sigmanya itu diperoleh dari yang 2 PNR dengan 2 PNRO. Ini sama-sama dipangkatkan 3. Kemudian kita input nilainya, angkanya, dan diperoleh kecepatan untuk tiap blade-nya itu adalah 0,213824 meter kubik per second kubik. Nah, karena ini hanya untuk tiap blade, maka diperlukan untuk 2 blade tiap radius. Karena di sini juga ada 4 blade ya. Maka kita kalikan dengan 2. Sehingga sigma FI-nya yang diperoleh adalah 0,43 meter kubik per second kubik. Nah, setelah semuanya telah diketahui, kita substitusi ke rumus ini. Di sini
Kita substitusikan ke rumus ini. Jadi, setengah dikali 1,2 dikali 1,6764 kali 1000 kali 0,43. Sehingga nilai power inputnya adalah 432,5112 watt. Nah, karena yang diperlukan adalah pengadukan mekanik, power input yang ada di pengadukan mekanik, maka efisiensinya itu tidak 100%. Kita bisa menggunakan 80%, jadi di sini dibagi dengan 80%, sehingga nilai dari power inputnya itu adalah 540,639 watt. Kemudian untuk yang ditanyakan nomor 2 itu adalah nilai gradien kecepatan atau disimbolkan dengan G besar. Rumusnya adalah akar power input dibagi dengan viskositas dinamik dikali volume. Volume air diperoleh dari yang diketahui ini tadi, panjang, lebar, kedalaman, dikalikan semuanya. Kemudian untuk viskositas dinamiknya juga disesuaikan dengan asumsi suhunya. Kemudian untuk powernya kita gunakan yang power sudah ada efisiensinya. Sehingga nilai gradien kecepatannya adalah 310,70 per detik. Untuk persoalan yang ketiga, apakah kondisi tersebut bisa digunakan untuk pengadukan cepat dan jelaskan? Karena nilai yang diperoleh adalah 310,70 per detik, nilai tersebut masih memenuhi rentang dari gradien kecepatan pada pengadukan cepat. Karena pengadukan cepat sendiri itu pengadukan yang dilakukan pada gradien antara 300 sampai 100 1000 per detik. 300 sampai 1000 per detik. Jadi dengan nilai 310,70 itu masih memenuhi rentang tersebut, dan nilai gradien kecepatan yang diperoleh ini dia memiliki tingkat turbulensi yang cukup tinggi, sudah memiliki tingkat turbulensi yang cukup tinggi sehingga akan memudahkan proses pemecahan vlog dan membantu proses koagulasi dengan efisien. Kemudian di sini juga ditanyakan apabila nilai gradien kecepatannya tidak memenuhi, apa yang dapat dilakukan eh, untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan. Jadi saya menyarankan untuk meningkatkan nilai putaran impellernya, kemudian memperbesar panjang atau lebar pedalnya. Kemudian juga memilih impeller dengan nilai koefisien drag yang lebih besar dan mengurangi volume fluida, karena dengan pengurangan nilai volume akan meningkatkan nilai gradien kecepatannya. Setelah itu kita lanjut ke persoalan nomor 2. Di sini suatu stok pasir filter hasil analisis Ayakan terlihat sebagai berikut. Ini merupakan aplikasi dari persoalan unit filtrasi. Jadi ada ukuran dari pasir filternya dalam milimeter dan berat kumulatifnya. Kita diminta untuk merencanakan diameter pasir untuk filter cepat dengan effective size sebanyak 0,40 mm dan uniformity koefisiennya 1,50. Kemudian juga tentukan berat stok pasir yang diperlukan untuk menghasilkan 1 ton media filter. Dan jika backwash filter digunakan untuk menghilangkan ekses material media filter, berapa backwash yang diperlukan? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita memerlukan kurva analisis Ayakan. Jadi, data ini, nah data yang ada di tabel ini, kita input ke kurva analisis Ayakan. Seperti ini. Nah, data yang di tabel ini digambarkan pada garis berwarna merah ini. Nah, karena tadi kan di soal diketahui nilai dari efektif size-nya itu 0,4. Jadi, efektif size ini, maaf, sama aja dengan nilai D10. Kenapa? Karena effective size sendiri itu dia memisahkan kotoran yang besarnya 10% dari total kedalaman lapisan media filter atau 10% dari fraksi beratnya. Nah, cara menentukan nilai ES dan juga eh, jadi cara menentukan D10 dan juga D60 yang diharapkan itu dari, karena di soal masih diketahuinya itu dalam bentuk UC ya. Karena dalam bentuk UC kita
perlu mencari D60-nya terlebih dahulu dengan karena UC itu rumusnya D60 per D10, maka kita tinggal mengalihkan nilai D10 dengan nilai UC-nya. Diperoleh D60 adanya adalah 0,6. Nah, kita lihat di garis biru ini. Jadi tadi kan D10-nya adalah 0,4. Kita tarik ke sini sampai persennya 10. Nah, baru kita geser ke sini. Jadi dia sebagai P10. Setelah itu, kita cari yang D60 di sini 0,6, kita tarik ke atas sampai 60. Nah, di sini adalah di sini adalah P60. Setelah itu kita membuat garisnya. Nah, ke sini setelah membuat garis D60 dan D10 yang diharapkan, kita menentukan nilai dari PST60 dan juga PST10. Nilai ini merupakan persentase dari untuk PST10 sendiri itu persentase dari pasir stok yang memenuhi efektif efektif size-nya. Jadi sesuai kriteria yang diminta. Sedangkan PST60 itu sudah memenuhi ES dan juga UC sesuai kriteria yang diminta. Caranya adalah karena di sini untuk P10, D10-nya ada di bawah dari garis merah ini, atau titik D10-nya tadi kan di bawah garis merah. Jadi kita bawa ke atas sampai dia memotong garis merahnya. Baru kita tarik ke samping untuk mencari persen beratnya. Nah, di sini titik ini kita peroleh nilai dari PST10. Sini persen di sini. Kemudian untuk PST60 juga sama, tapi karena dia garisnya ada di atas, titiknya ada di atas dari garis merah, maka kita tarik ke bawah, ke sini, dan tarik ke samping. Nah, ke sini. Sini ada titik PST60. Kemudian setelah diperoleh nilai PST60 dan PST10, kita bisa menggunakannya ke dalam kita bisa substitusi ke dalam perhitungan untuk memperoleh diameter pasirnya. Untuk PIUS, kita menggunakan rumus ini 2 kali PST60 yang dikurangi dengan PST10. Sehingga pasir yang digunakan ada 38%. Kemudian ada juga ukuran dari pasir yang kecil. Nah, ini dengan PST10 dikurangi 0,1 PIUS. Pasir yang terlalu kecil diperoleh 11,2%. Nah, untuk mencari pasir yang terlalu besar, kita bisa menggunakan rumus PIUS ditambah dengan PF dan menghasilkan 49,2%. Nah, nilai PIUS dan juga nilai ini dan juga nilai ini nanti kita bawa ke grafik. Untuk apa? Untuk menemukan diameternya nanti. Jadi, nah di sini kita cari nih. Ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Batas bawahnya adalah 38%. Di sekitar sini, kita tarik garis ke sini, nggak memotong garis merah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sekitaran 0,62. Kemudian untuk ukuran pasir yang batas atasnya 49,2%. Maka sekitaran di sini kita tarik ke sini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sekitar 0,8 mm. Maka diameter pasir yang diperoleh berkisar antara 0,62 mm sampai 0,8 mm. Kemudian ditanyakan juga, tentukan berat stok pasir yang diperlukan untuk menghasilkan 1 ton media filter. Nah, karena dari 100% pasir itu hanya 11,2% yang memenuhi ukuran dari 0,62 sampai 0,8, maka kita tinggal membagi dengan 1000 kg dibagi 11,2%, sehingga diperoleh nilai dari berat stoknya adalah
8,93 ton. Kemudian, kita juga mencari backwash rate yang diperlukan jika backwash filter digunakan untuk menghilangkan eksis material media filter. Untuk backwash rate, rata-rata itu atau umumnya sekitar 45 sampai 55 meter per jam. Nah, untuk hal ini, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana A dan B nilainya itu merupakan koefisien dari pasirnya ini. Jadi kita hanya input nilai diameternya, kita ambil nilai diameter tengahnya, sekitar 0,71, kemudian dioperasikan sehingga backwash rate-nya diperoleh adalah 49,5 meter per jam atau dibulatkan menjadi 50 meter per jam. Kemudian untuk soal yang nomor 3, berikut adalah data pengamatan filtrasi selama 24 jam. Di sini kita diberi data berupa waktu kekeruhan efluen dalam satuan NTU dan juga porositas dalam satuan persen. Ditanyakan bila kekeruhan efluen maksimum adalah 1 NTU, tentukan filteran. Untuk menentukan filteran sendiri, ini kita bisa menggunakan bantuan grafik. Nah, di sini grafik kekeruhan, jadi kita input tadi data waktu dan juga kekeruhan. Nah, ini waktu, ini kekeruhannya, kemudian kita masukkan titik-titiknya sehingga diperoleh garis kekeruhan seperti ini. Karena di soal diminta, bila kekeruhan efluen maksimum adalah 1 NTU, maka kita tarik dari 1 NTU memotong garis kekeruhannya. Nah, kita tarik hingga memotong, kita kemudian tarik ke bawah. Maka filterannya sudah diketahui saat waktu 11 jam itu terjadi filteran. Atau kita juga bisa menggunakan perhitungan interpolasi. Jadi, untuk mencapai 1 NTU itu kan berada pada rentang waktu 8 jam sampai 14 jam. Dengan nilai kekeruhannya 0,8, ini 1,2. Maka kita masukkan ke sini sehingga diperoleh 0,066 NTU per jam. Eh, Kemudian, karena di sini masih 0,8, maka untuk ke 1 NTU, itu kan selisihnya 0,2. Tinggal bagi 0,2 dibagi 0,066 sama dengan 3,030 jam, atau sekitar 3 jam. Kita totalkan dari 8 jam ini ditambah dengan 3 jam. Maka hasil filterannya adalah 11 jam. Kemudian, pada head loss berapakah filter itu harus di backwash? Kita menggunakan rumus head loss dari Karman dan memanfaatkan data porositas. Karena tadi untuk mencari kekeruhan, untuk mencari filteran tadi, rentang waktunya adalah 8 dan juga 14. Kita menggunakan porositas untuk waktu 8 dan juga 14. Di sini kita interpolasi terlebih dahulu untuk memperoleh nilai porositasnya. Nah, diperoleh nilainya adalah 0,40. Kemudian, nah di sini kan di soal juga diketahui nih nilai dari panjangnya, kemudian diameternya, eh, nilai SG-nya, kemudian ini ada faktor bentuk kebulatan ada 0,82 dan juga ada kecepatan filtrasinya 750,0 feet per hari. Ini karena masih feet per hari, kita substitusi, mohon maaf, kita konversi terlebih dahulu. Nah, untuk T-nya atau suhunya ada 29 derajat Celcius. Di sini untuk kecepatan filtrasinya tadi ya dikonversi menjadi meter per second. Kemudian, nah ini tinggal kita substitusi angka-angkanya sehingga diperoleh head loss 2,28 meter. Jadi saat 2,28 meter itu memerlukan backwash. Backwash pada saat kapan? Nah, itu kita bisa menentukan dengan grafik juga nih. Tapi kita memerlukan nilai HL di tiap titiknya. Di tiap waktunya itu terjadi head loss berapa. Nah, di sini jadi tinggal nanti teman-teman substitusi nilainya ke rumus head loss ini, head loss Karman tadi, sehingga diperoleh nilai tiap titiknya. Ini dari nilai ini kita substitusi sehingga diperoleh garis head loss-nya. Kemudian karena tadi saat head loss
3 itu memerlukan backwash, maka kita tarik ke sini. Saat head loss tersebut memotong garis head loss. Nah, waktu backwash-nya adalah saat 18 jam. Sehingga diperoleh nilai backwash 2,28 atau kita bulatkan menjadi 2,3. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.